Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Puji syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita kembali hari yang baru di mana kita boleh bersama-sama beribadah. Nafas yang baru Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Karena hanya Dialah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kasih setianya sungguh besar dalam kehidupan kita. Maka layaklah bibir mulut kita meninggikan dan memuliakan namanya. Mari sama-sama saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga ikut berdiri. Kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan lagu, Tinggikan Dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Naikkan ucapan syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu
saudara-saudara sekalian, tinggikan dirimu mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Ibadah kita pada pagi hari ini kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau Allah yang baik, penuh kemurahan, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kami berterima kasih karena diberi kesempatan kesehatan dan kekuatan. Boleh ikut bersama-sama dalam ibadah minggu online ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang maha hadir, maha tahu, maha kasih, maha baik. Kami tahu Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Dan Engkau siap mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami. Sebelum kami teruskan ibadah kami ya Tuhan, kami datang ini mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Baik itu yang ada di pikiran kami, di hati kami. Baik itu lewat tutur kata kami, penglihatan, pendengaran, dan semua tingkah laku kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan beri kami kekuatan yang baru ya Roh Kudus. Beri kami pimpinan-Mu yang baru ya Roh Kudus. Supaya hari-hari kami selanjutnya kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat khususnya untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit dan membutuhkan jamahan-Mu dan mujizat-Mu. Secara khusus kami mau berdoa untuk papanya Linda Gunawan, Pak Aswin. Ya Tuhan, besok pagi dia akan operasi tumor di ususnya di Rumah Sakit Malang.
Kami saat ini seluruh jemaat Tuhan dengan sehati meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tumpangkan tanganmu. Tuhan sering memberkati dokter, nurse, peralatan, dan semua obat yang dipakai. Sehingga operasi ini boleh berlangsung sukses. Agar namamu ditinggikan, dimuliakan. Dan Pak Aswin boleh sembuh. Dan melalui kesembuhannya membawa berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hiburkan dan kuatkan Linda Gunawan dan keluarga di sini. Dan Tuhan juga tolong mereka sungguh-sungguh beriman, yakin bahwa Tuhan Engkau akan menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang melampaui apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Tante Oni. Dalam masa pemulihan terapi dia, Tuhan tolong supaya secepatnya dia boleh keluar dari panti rehab dan kembali ke rumahnya. Kami berdoa untuk Arthur Pala, remaja kami ya Tuhan, kasihani dia. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tanganmu, jamah dia Tuhan. Sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Berkati Budi Sayogyo yang setiap hari harus minum obat untuk kansernya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mendapatkan semangat, iman dan kekuatan supaya sungguh-sungguh Tuhan mujizat-Mu nyata bagi dirinya. Engkau pulihkan Irma ya Tuhan, khususnya di darahnya Tuhan, sembuhkan dia. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kuasa mujizat-Mu. Juga teman-teman yang lain satu persatu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dalam pemulihan. Ya Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami. Juga semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online dengan pergumulan dan persoalan masing-masing. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Dulu Engkau melakukan mujizat, kini pun Engkau sanggup ya Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi kami di dalam tangan kuasa-Mu. Curahkan kemurahan-Mu, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari nyanyi saudara dengan penuh iman. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Doa dengan iman dan nyanyi, puji namanya. Curah, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha ajaib, maha kuasa. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang memohon dengan sungguh-sungguh dengan penuh iman. Yang tanpa ragu-ragu ya Tuhan kami minta, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, agar nama-Mu diceritakan dan dimuliakan. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Amin, terpujilah nama Tuhan. Yesus Kristus sungguh baik dan amat baik. Berkat kemurahan-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya boleh berdiri untuk melayani Tuhan, saudara juga bisa beribadah kepada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau mengajak saudara sekalian untuk menaikkan pujian ini. Berkat kemurahan-Mu. Dengan pujian ini kita menyadari bahwa apa adanya kita saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dia merancangkan masa depan yang sungguh indah, masa depan yang penuh harapan. Jangan patah semangat, tetap teguh beriman kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih
hidup. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita akan melanjutkan pujian penyembahan kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih manusia dapat berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, masuk gerbangnya bersyukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangan sama-sama. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang
sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di sorga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, you're so good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Saya undang jemaat sekalian, saudara sekalian yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pasangan suami istri Paul dan Susi. Kami persilahkan. Kebaikanmu, kemurahanmu di kehidupanku. Ku akui sungguh Engkau Allahku yang baik. Setiap jalanku, ku akui sungguh Engkau Allahku yang baik.
bagimu, takkan ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Ku sadari penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di setiap jalanku. Ku akui sungguh Engkau Allahku yang naikkan hanya untuk-Mu, tak dapat ku balas kasih sayang-Mu Tuhan. Segala kemuliaan ku berikan hanya bagi-Mu, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Benar Tuhan, bila kami merenungkan segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, sungguh kami menyadari dan mengakui bahwa hanya Yesuslah Allah yang baik. Segala puji syukur ku naikkan hanya untuk-Mu, tak dapat ku balas kasih sayang-Mu Tuhan. Kemuliaan ku berikan hanya bagi-Mu, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur ku naikkan hanya untuk-Mu, tak dapat ku balas kasih sayang-Mu Tuhan. Segala kemuliaan ku berikan hanya bagi-Mu, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Saudara, sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita manusia berdosa, penuh kelemahan, tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya, asalkan kita mau datang kepadanya.
Rindukah saudara untuk menerima kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan? Mari datang kepadanya saudara. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran kita. Mari kita naikkan pujian ini, sejauh timur dari barat, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima
pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha kasih, maha baik, maha murah. Pengampunan yang Kau beri ya Tuhan tak terbatas, tak bersyarat. Sejauh dari timur ke barat Engkau melupakan segala kesalahan kami. Sedalam tubir-tubir laut yang tak terukur itu Engkau lemparkan semua kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah melupakan segalanya walaupun seringkali kami sebagai manusia mengingat-ingat kesalahan orang lain. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Biar lagu ini mengantar kami belajar firman-Mu pada pagi ini. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur agar firman itu bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Pakai hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, yang hina dina ini Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Firman yang sudah berbicara kepada dia, kini ya Tuhan Kau berbicara, ya Roh Kudus kepada setiap pribadi dengan pergumulan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengampunan yang Kau beri. Nyanyi dengan iman dan syukur. Pengampunan yang Kau beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Thank you teman-teman. Kita belajar firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah kita tentang buah roh. Hari ini adalah rasa yang kelima, yaitu kemurahan. Saudaraku, manusia di abad ini, abad 21 ini, yang disebut dengan abad internet dengan teknologi yang super canggih, ditambah dengan kita menghadapi badai corona COVID-19 yang lebih 1 tahun, membuat sebagian besar manusia di dunia ini telah menjadi lebih individualistik dengan dunia kesenangannya masing-masing. Lebih egosentrik yang lebih berpusat pada kepentingan dan agenda dirinya sendiri. Dan lebih materialistik, artinya segala sesuatu diukur dari materi. Materi adalah menjadi hal yang paling penting. Uang menjadi segala-galanya. Nah saudaraku, akibat dari pola hidup yang sedemikian, manusia masa kini menjadi manusia yang lebih tidak peduli kepada orang lain. Lebih tidak peduli kepada lingkungannya. Dan secara sadar atau tidak, manusia lebih cuek. Lebih jahat. Lebih kejam terhadap sesamanya. Ditambah dengan pengaruh film, pengaruh games, pengaruh video, dan medsos-medsos lainnya. Yang begitu bebas mempromosikan dosa. Yang begitu bebas mempertontonkan kekerasan dan kejahatan. Sebuah hal yang sedemikian itu bisa terjadi. Baik itu di dalam rumah, di sekolah, baik itu di lingkungan tempat kerja, ataupun di masyarakat yang luas saudara-saudara. Contohnya saya membaca cerita dari Indonesia. Ada seorang ibu yang kesaksian, dia ibu pendeta. Suatu hari dia dirawat di rumah sakit dan ketika dia haus, dia minta minum kepada perawat. Perawatnya menjawabnya demikian, saya sendiri aja belum minum. Bayangkan perawat, nurse yang harusnya berbuat murah hati, dia begitu galak. Juga saya membaca sebuah kesaksian seorang penumpang pesawat Garuda di Indonesia. Dia cerita, dia minta minum kepada pramugari. Dan pramugarinya menjawab, sorry ya, saya bukan pembantumu. Waduh, ada pramugari yang demikian saudara. Dan juga kesaksian seorang ibu
Yang naik pesawat dan minta tolong kalau boleh tasnya dibantu angkat. Karena ibu itu gak kuat, angkat taruh di kabin itu loh. Saudara, tempat tas itu loh. Lalu pramugarinya menjawab begitu. Bu, pramugari sekolah bukan jadi kuli tukang angkat. Naikkan saja sendiri. Wow, pramugari yang tidak bermurah hati. Bayangkan kalau yang naik pesawat itu papa saudara atau mama saudara yang sudah berusia, yang sudah senior. Gimana reaksi saudara? Marah? Di pihak lain bisa saja juga yang jadi pramugari itu adalah teman saudara yang saudara kenal. Atau kakak ipar saudara. Gimana tuh kalau jadi pramugari yang demikian? Saya juga baca kesaksian seorang murid Indonesia yang sekolah di Amerika. Dia bilang dia dikasari oleh seorang dosen yang berkulit hitam. Dia mengalami kata-kata yang kotor dan tindakan yang diskriminatif. Itu terjadi di sekolah. Ada juga orang yang cerita bahwa ketika mereka makan di restoran, waiternya tidak ramah, ya, lempar-lempar piring, banting-banting makanan, sangat tidak sopan. Ada juga yang cerita turis yang ketika pergi tur ke daerah tertentu dia dipaksa untuk membeli souvenir. Ada juga suami yang mengancam istri atau sebaliknya istri mengancam suami atau anak mengancam orang tua. Dan kita mendengar berbagai macam cerita-cerita lainnya. Saudaraku, mungkin saudara sendiri pernah mengalami kekejaman, tanda kutip, atau kekerasan dari orang lain. Misalnya anak saudara yang tidak tahu berbakti, anak saudara yang tidak sopan, ya, teman saudara yang berkhianat, tetangga yang selalu mengganggu, bos atau guru yang galak, atau bos yang pelit dan sadis, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Alasan yang sering dipakai untuk membela diri adalah, oh karena tingkat kesibukan kita kan semakin tinggi, jadi maklum aja. Oh karena stres berat untuk mengejar target yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Oh karena beban kehidupan yang semakin menekan. Atau kalau ketahuan bersalah dan harus menghadap pengadilan, alasannya mengaku sudah tidak waras alias gila agar bisa dibebaskan dari segala hukuman. Saudaraku, inilah kondisi manusia masa kini. Sebenarnya akar masalahnya adalah soal dosa yang membuat manusia tidak mengenal anugerah. Yang membuat manusia tidak memiliki sikap hidup atau karakter atau attitude yang disebut dengan kemurahan hati. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menyadari hal ini. Dan jangan sampai kita ikut arus dunia. Jangan sampai kita ikut-ikutan terhanyut dalam pola hidup, sikap hidup yang sedemikian. Setiap orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh telah diberikan Roh Kudus di dalam dirinya, seharusnya memiliki karakter kemurahan. Sebab Roh Kudus yang di dalam diri kita itu memproduksi buah roh yang memiliki 9 rasa atau 9 karakter itu. Dan hari ini kita akan belajar karakter yang kelima, yaitu kemurahan. Mari saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab dalam surat Galatia pasal kelima ayat 22 sampai 23a. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23a, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, istilah kemurahan dalam bahasa Yunani adalah Krestotes atau Kristos yang mirip dengan kata Kristus. Karena memang kemurahan yang sejati itu sumbernya adalah pribadi Yesus Kristus. Yang maha kasih, yang maha pemurah, yang rela berkorban nyawa untuk kita manusia yang berdosa. Sebab itu melalui undangan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang tadi kita baca di ayat pembimbing, kita akan belajar beberapa makna yang sejati
dari karakter kemurahan yang diproduksi oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita selama-lamanya. Makna yang pertama, perasaan simpati terhadap orang lain. Kata simpati berasal dari kata sun, artinya bersama-sama, dan pathos artinya perasaan. Jadi simpati artinya memiliki perasaan yang sama dengan orang lain. Dalam Injil Matius 11:28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini adalah sebuah undangan. Sebuah seruan, sebuah panggilan kepada semua manusia yang kehilangan anugerah, yang kehilangan kemurahan di dalam kehidupan ini. Istilah letih, lesu, dan berbeban berat adalah menunjuk kepada semua manusia yang oleh karena dosa telah menjadi penyebab dari kekerasan atau kejahatan. Atau sebaliknya menjadi korban dari kekerasan atau kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yang disebabkan juga oleh godaan dunia atau pencobaan dari si iblis. Yesus Kristus yang rela menjelma menjadi manusia, dia mengerti pergumulan kita 100% sebab dia adalah Allah yang 100%, tapi rela menjadi manusia yang 100%. Bedanya hanya satu, dia tidak berdosa. Dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, setitik pun, satu kali pun. Sebab itu dia yang benar. Dia yang mengerti pergumulan kita. Tuhan Yesus simpati. Dia memiliki perasaan yang sama dengan kita. Dan dia juga bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk simpati terhadap orang lain. Saudaraku yang kekasih, kita yang sudah menerima Kristus dan menerima Roh Kudus di dalam diri kita, menolong kita memiliki simpati yang sejati seperti yang dimiliki oleh Kristus. Ketika manusia abad 21 yang semakin keras, semakin kejam, dan semakin jahat, orang Kristen haruslah menawarkan simpati yang sejati. Menangis bersama mereka yang sedih, bersukacita bersama mereka yang bersukacita, menawarkan kelegaan kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, kepada mereka yang telah mengalami pahit getirnya kehidupan ini. Kemurahan yang sejati melahirkan simpati untuk mengerti perasaan orang lain dan mengerti kebutuhan orang lain. Saya membaca cerita, ada seorang anak SD kelas 3 namanya Gracia. Suatu hari dia pulang sekolah terlambat. Jadi mamanya khawatir dan tanya, "Hei Gracia, kenapa kamu pulang terlambat?" Lalu anaknya bilang, "Saya bantu temanku mama, si Mary, sebab Mary itu sepedanya rusak. Saya bantu dia." Mamanya berkata, "Gracia, bagaimana kamu bisa bantu Mary perbaiki sepeda? Kamu tidak tahu perbaiki sepeda." Lalu Gracia tersenyum dan dia berkata, "Mama, Mary itu menangis. Jadi saya menemani dia menangis. Sampai datang orang lain yang bisa membantu memperbaiki sepedanya." Oh, bagus sekali ya saudara, ini adalah sebuah contoh tentang kemurahan hati. Apa yang dilakukan oleh Gracia adalah sebuah teladan dari simpati yang mengerti perasaan temannya, yang mengerti kebutuhan temannya. Kehadiran Gracia untuk menemani temannya Mary telah memberikan sebuah kelegaan dan ketenangan. Saudaraku, permisi tanya, apakah saudara memiliki rasa simpati yang sedemikian? Mintalah Roh Kudus memproduksi buah roh, rasa yang kelima itu. Karakter yang kelima itu yaitu kemurahan. Maka saudara akan mulai mengerti perasaan orang lain. Dan saudara akan memiliki hati nurani yang lebih sensitif, lebih peka terhadap perasaan orang lain dan kebutuhan orang lain. Nah, saudara perlu catat di sini, lebih peka atau lebih sensitif
tidak sama dengan oversensitif atau terlalu sensitif. Orang yang oversensitif adalah orang yang cepat tersinggung. Perasaannya gampang retak dan pecah seperti kerupuk, rapuh sekali. Itu oversensitif. Orang yang oversensitif itu cepat marah-marah. Tapi orang yang sensitif, orang yang peka, itu adalah orang yang dapat mengerti perasaan orang lain. Dan mengerti kebutuhan orang lain. Saudara cobalah bertanya, bila saya ada pada posisi dia, apa yang saya harapkan? Maka saudara mulai mengerti perasaan orang lain. Oh mungkin kalau saya seperti dia, yang saya harapkan adalah kata-kata yang membangun. Yang saya harapkan adalah teman yang menangis bersama saya. Yang saya harapkan adalah kekuatan, penghiburan. Yang kedua, kemurahan artinya perbuatan yang membangun orang lain. Tadi simpati, satu perasaan, mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua adalah perbuatan yang membangun orang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah saudaraku, ini adalah perbuatan Yesus Kristus yang konkret, yang nyata. Jadi dia bukan saja simpati tanpa berbuat apa-apa, tapi dia simpati, mengerti perasaan kita, mengerti kebutuhan kita, lalu dia bertindak secara nyata. Berbuat sesuatu secara konkret, sehingga kita, manusia yang berdosa ini, boleh mendapatkan ketenangan. Nah itu perbuatan yang membangun orang lain. Tidak heran istilah kemurahan dalam surat Korintus yang kedua di pasal yang ke-6 juga diterjemahkan sebagai keramahan atau manis, sweetness. Nah konteksnya di 2 Korintus pasal 6 itu adalah menjelaskan bahwa perbuatan dan pekerjaan pelayanan Rasul Paulus itu memberikan kepada manusia rasa manis. Yaitu keselamatan, yaitu penghiburan, yaitu kekuatan dan perbuatan yang membangun orang lain. Sehingga orang lain merasakan rasa manis itu, rasa bahagia itu yang datang dari Tuhan. Saudaraku, sama seperti Rasul Paulus yang belajar dari perbuatan Tuhan Yesus, dari pelayanan Tuhan Yesus. Hari ini kita pun harus belajar dari Yesus Kristus yang rendah hati, yang lemah lembut dan memberikan kelegaan, keramahan dan rasa manis, ketenangan kepada orang lain. Saudaraku, ketika manusia di sekitar kita semakin egois, semakin individualistik, semakin materialistik, kita harus menawarkan kemurahan hati, yaitu keramahan dan rasa manis yang mendatangkan kelegaan dan ketenangan kepada umat manusia. Izinkan saya bertanya saudara, ketika mobil saudara di jalanan diselip orang lain, apa reaksi saudara? Maki-maki, marah-marah walaupun dia tidak dengar, lalu kasih Californian salute, jari tengah. Ketika waiter tidak ramah kepada saudara waktu saudara makan di restoran, apa reaksi saudara? Saudara gak kasih dia tip, saudara ikut marah. Ketika ada nurse atau perawat yang galak ketika saudara diopname atau keluarga saudara, orang tua saudara diopname, apa reaksi saudara? Ketika rekan kerja atau bos saudara kasar kepada saudara, apa reaksi saudara? Ketika suami atau istri yang pemarah, sukanya marah-marah selalu, apa yang menjadi reaksi saudara? Atau ketika anak saudara, khususnya anak yang mulai remaja, kalau ditegur selalu jawab, I know. Padahal dia tidak tahu. Ya. Atau yang lebih kurang ajar lagi dia menjawab, sudah diam, jangan bawel loh. Tahu-tahu dia yang salah. Dan akhirnya dia kecelakaan atau dia kena tiket. Apa dan bagaimana reaksi saudara? Ini menjadi pertanyaan untuk kita masing-masing. Apakah kita giliran maki-maki dia atau saudara
mengadili dia atau membalas dendam, melakukan sesuatu yang jahat. Atau saudara bisa tetap ramah, itulah kemurahan. Atau saudara bisa tetap memberikan anugerah, berikan pengampunan. Ada sebuah perbuatan yang konkret yang membangun dia daripada menjatuhkan dia. Yang memberikan dia kelegaan daripada kesesakan. Yang memberikan ketenangan daripada stres yang berat. Saudaraku, sesungguhnya buah Roh Kudus rasa kelima ini, kemurahan ini sangat erat hubungannya dengan rasa yang keempat yang kita pelajari minggu lalu, yaitu kesabaran. Kesabaran menghasilkan kemurahan hati, yaitu ramah tamah, rasa manis, rasa lega, perbuatan yang membangun orang lain. Saya membaca sebuah berita di koran di Indonesia. Katanya ada seorang pencuri yang tertangkap ketika dia mencuri seekor ayam. Kalau nggak salah itu terjadi di Tangerang. Dan ketika tertangkap pencuri itu diadili massa. Digebukin rame-rame, dipukulin habis-habisan. Dan singkat cerita akhirnya pencuri itu mati. Wow, siapa yang membunuh dia gak ketahuan. Ya, karena diadili oleh massa. Sangat-sangat kasihan gara-gara satu ekor ayam saja nyawanya melayang. Sungguh-sungguh keterlaluan. Padahal mungkin dia adalah rakyat jelata yang miskin. Mungkin saja anaknya dan istrinya sudah kelaparan beberapa hari tidak makan. Dan dia tidak punya pekerjaan sebab dia baru di PHK. Atau di masa COVID-19 ini cari pekerjaan lagi susah. Semuanya lagi sulit. Dia mencuri ayam pun itu terpaksa. Saudara, memang mencuri itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Namun ketika dia diadili massa sampai mati, itu lebih tidak bisa dibenarkan, bukan? Itu tentu dosa yang jauh lebih besar. Ini perbuatan yang sangat sadis, yang ganas, yang kejam dari massa. Tidak manusiawi rasanya. Saudara, ini hanya sebuah contoh betapa kerasnya, sadisnya, dan kejamnya manusia masa kini. Kalau bukan orang Kristen yang mulai menunjukkan kemurahan, siapa lagi saudaraku? Karena kita lebih dulu menerima kemurahan itu dari Kristus ketika dosa kita diampuni dan kita diberi hidup kekal. Mari kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keras, yang sadis dan kejam, yang tidak membangun orang lain, yang menjatuhkan orang lain. Tapi sebaliknya, mari kita berbuat sesuatu yang menguatkan, yang membangun, yang menghibur, yang memberikan rasa kelegaan, rasa ketenangan. Sebab di dalam kita sudah ada Roh Kudus yang memproduksi buah roh. Karakter kelima itu, rasa kelima itu, yaitu kemurahan hati. Setiap orang Kristen harus memiliki itu sebagai tanda keaslian dari orang yang percaya. Amin. Yang ketiga, membawa perubahan yang positif. Tuhan Yesus berkata di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perasaan simpati, yang mengerti perasaan orang lain dan kebutuhan orang lain, melahirkan perbuatan yang membangun orang lain. Dan kemudian memproduksi perubahan yang positif. Itu adalah makna kemurahan yang sejati. Rantai yang sambung menyambung antara simpati, perbuatan yang nyata, yang membangun orang lain, dan perubahan yang positif. Ketika Yesus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Istilah ringan di situ sejajar dengan istilah kemurahan. Artinya Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan dan ketenangan, itu hasil akhirnya adalah bebannya jadi ringan. Itulah nilai positif dari hasil akhir sebuah karakter kemurahan hati. Saudaraku, istilah kuk yang dipasang adalah sebuah simbol dari hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain,
Kuk yang kupasang itu artinya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ibarat kuk pada sapi yang membajak. Jadi saudara kalau membajak sapi itu istilah kuk yaitu sebuah kayu yang ditaruh di leher sapi ya, yang menarik bajak itu dan kemudian si pembajak berjalan bersama dengan si sapi sehingga pekerjaan membajak itu menjadi ringan sebab ditarik oleh si sapi itu dan hasilnya pun lebih positif, lebih baik, lebih efektif. Demikian pula ketika hari ini kita bertekad berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pastilah akan menghasilkan sebuah perubahan yang positif, yang efektif, yang baik, yang benar, yang memberikan kebahagiaan, kelegaan, ketenangan, dan keberhasilan. Ketika Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali, murid yang memimpin seluruh rasul, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bayangkan. Sebuah perbuatan yang sangat-sangat tidak baik, bukan? Mengkhianati guru sendiri, tapi Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tidak mengadili dia, tidak mengejek dan menjatuhkan semangat Petrus. Tapi Tuhan Yesus hanya memandang Petrus dengan mata kemurahan hati. Dengan mata yang teduh, dengan mata anugerah, dengan belas kasihan, dengan ketenangan, dengan kelegaan. Sehingga Petrus merasakan bebannya jadi ringan. Dan akhirnya Petrus menyesali perbuatannya. Dia menangis, dia sedih dan dia bertobat. Setelah bertobat dia berubah. Dan kalau kita lihat setelah Yesus bangkit, Petrus bertekad dia akan mengasihi Tuhan sampai dia mati. Bahkan kalau kita melihat pelayanan dia yang efektif sampai akhir hidupnya, Petrus berani mati syahid untuk Yesus Kristus. Itu sebuah perubahan yang sangat positif. Perubahan 180 derajat. Permisi tanya saudaraku, sudah berapa lama saudara menjadi seorang Kristen, seorang percaya? Mungkin sejak kecil, mungkin sejak lahir. Berapa banyak saudara telah berubah sejak mengenal Yesus Kristus? Semakin positifkah, semakin baikkah, semakin benarkah? Atau malah sebaliknya saudara seperti kanak-kanak. Tidak banyak berubah dibandingkan dengan orang Kristen yang lebih baru. Mari saya ajak kita mengevaluasi perjalanan saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus. Perubahan positif apa yang terjadi? Sehingga hidupmu, karaktermu menjadi berkat untuk orang lain. Dan apakah saudara juga mendatangkan perubahan positif bagi orang lain? Membuat orang lain juga berubah secara positif dan efektif. Mari saudara kita mohon belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Untuk terus mengubah hidup kita semakin positif, semakin baik, semakin benar. Untuk kemudian juga menjadi alat yang bisa mengubah orang lain secara positif juga. Mari kita mohon belas kasihan dari Roh Kudus supaya dia terus memproduksi buah roh rasa kelima, kemurahan hati ini secara kualitatif, secara kuantitatif, dan secara progresif. Terus menerus. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah puisi, sebuah pantun. Pantunnya itu adalah sahabat. Ditulis oleh seorang sahabat yang tidak mau dikenal. Saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Sahabat. Seorang sahabat adalah sebuah tisu ketika saudara menangis tak berhenti. Seorang sahabat adalah sebuah bahu ketika saudara merasa seperti mau mati. Seorang sahabat selalu mendengar ketika saudara ingin mengatakan isi hati. Seorang sahabat adalah 1 minggu ketika saudara hanya membutuhkan 1 hari. Seorang sahabat adalah sebuah tongkat ketika saudara patah hati.
Seorang sahabat adalah sejenis lem yang melekat ketika saudara hancur bersepih-sepih. Seorang sahabat adalah sebuah matahari ketika hujan tidak mau berhenti. Seorang sahabat adalah ibarat mamamu ketika saudara ditangkap polisi. Seorang sahabat adalah sebuah panggilan telepon ketika saudara tidak bisa pergi-pergi. Seorang sahabat adalah sebuah tangan ketika saudara merasa sendiri. Seorang sahabat adalah sebuah sayap jika saudara ingin terbang tinggi. Seorang sahabat mengerti saudara tanpa banyak tanya kenapa begitu, kenapa begini. Seorang sahabat adalah sebuah telinga untuk mendengar rahasia yang disimpan rapi. Dan yang terakhir, seorang sahabat adalah sebuah kasih yang tak pernah berhenti. Saudaraku, inilah contoh seorang sahabat yang baik, bukan? Sahabat yang sejati. Permisi tanya, apakah saudara ingin punya sahabat seperti ini? Sama seperti Yesus Kristus yang menjadi sahabat baik bagi kita. Yang memberikan kemurahannya bagi kita. Mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Mari kita belajar menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain. Permisi tanya, berapa banyak sahabat yang saudara punya? Sahabat yang sejati yang saudara punya. Saya yakin saudara pasti ingin punya sahabat yang bermurah hati, bukan? Ya Pak, tapi sulit. Sulit kan mendapatkan seorang sahabat yang murah hati di zaman ini. Saudara, caranya adalah haruslah dimulai dari diri sendiri. Setelah kita sendiri menjadi sahabat yang bermurah hati bagi orang lain, barulah kita bisa menuntut memiliki seorang sahabat yang bermurah hati seperti itu. Mari saudara kita mohon Roh Kudus menolong kita semua. Melahirkan buah Roh Kudus rasa kelima yaitu kemurahan hati. Secara terus menerus bertumbuh kualitatif, kuantitatif, dan progresif. Untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, kami bersyukur bahwa Engkau memproduksi buah kemurahan dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya buah itu tidak stuck berhenti, tapi terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, secara progresif terus menerus, semasi nafas di kandung badan. Tuhan Yesus, tolonglah kami meneladani Engkau ketika Engkau menunjukkan kemurahan hati bagi kami semua umat manusia yang berdosa. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbicara di pikiran, di hati kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, untuk mengenang cinta kasih-Mu. Dan sekali lagi kami dipenuhi oleh cinta kasih-Mu yang melahirkan kemurahan hati bagi banyak orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Mari kita awali dengan sebuah pujian, jangan lupa Getsemani. Mahkotailah, mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan
bahasa Inggris. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy throne crown brown, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Musik only. Ingat Getsemani, ingat pergumulan Tuhan Yesus. Dia sudah mati bagi kita, mengampuni dosa kita. Mari kita belajar mengampuni orang lain dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Nyanyi sama-sama, jangan lupa. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai pengantar perjamuan kudus hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal ke-26 ayat 26 sampai 29. Kita akan membaca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh mengenang sengsara dan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus ya Tuhan. Mengingat kasih Tuhan lebih 2000 tahun yang lalu. Lalu mengingatkan kami di zaman ini harus memberitakan kasih Tuhan. Dan kelak kami akan menerima perjamuan yang baru bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Itu harapan yang sejati. Lord, we come to you, we thank you, we praise your name. You give us opportunity to remember your love. More than 2,000 years ago, Lord, that you died for us. You cleanse our sin and give us your greatest love. And today remind us, Lord, to share your love, to spread your gospel, to share the good news, to win more souls to your kingdom, Lord. Also, we thank you in the future we will receive a new one, the feast of the Lamb of God in heaven. That's a great hope, the greatest hope that we have today in facing all the challenges, facing all the temptation and the testing in this world, Lord. Strengthen us through this communion, Lord. Prepare our heart, our mind. We come to you, we pray for ourselves. Every one of us, Lord. You cleanse us, prepare our mind, our heart to receive the bread and the cup, to receive your special blessing
You in us, all of us in you, Lord. Terima kasih Tuhan, kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Siapkan hati pikiran kami, jiwa kami untuk menerima roti dan anggur. Ya Tuhan, bukan hanya sekedar lambang tubuhmu dan darahmu, tapi Engkau maha hadir. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, rohmu di tengah-tengah kami, walaupun online. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, bersatu dengan kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Berdoa bersyukur, memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, diambilnya roti. Diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya, dia katakan inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, he took the bread. He blessed it and broke it. And said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me. Amen. Saudara yang di rumah, boleh buka paket rotinya. You can open your package of bread and wine now. I wait for a while. Kalau sudah angkat roti di tangan kanan, sama-sama. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan dengan iman dan penuh ucapan syukur. This is the body of Christ that is broken for us. Let us eat it by faith and with thankful heart. In the name of Jesus we eat. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Amin. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan. Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah untuk pengampunan dosamu dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. And then Jesus took the cup. He said, this is new covenant that's sealed with my blood. You take it, drink it for the forgiveness of sin of you. And you do this in remembrance of me. Amin. Saudara boleh membuka paket anggurnya, lalu angkat di tangan kanan. Saya tunggu sebentar. Open your package of wine and we can drink together. Jesus said, this is my blood, new covenant. You take it, drink it for the forgiveness of sin of you. Let's drink with thankful heart and by faith. Yesus berkata, inilah darahku yang kudus untuk pengampunan dosamu. Ambillah, minumlah. Mari kita minum dengan ucapan syukur dan dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum. In the name of Jesus we drink. Amen. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang maha besar, maha mulia. Menyerahkan nyawa-Mu untuk menggantikan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi kami perintah untuk melakukan perjamuan kudus ini. Secara terus-menerus mengenang kasih-Mu. Tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak lupa Getsemani, tidak lupa cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Engkau berjanji ya Tuhan, darah-Mu yang kudus bukan saja mengampuni dosa, tapi juga menyembuhkan sakit penyakit. Bilur-bilur-Mu memulihkan. Sebabnya kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Saat ini juga kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur menjadi berkat istimewa buat mereka yang sakit, sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati mereka yang menghadapi berbagai macam pergumulan pribadi, Tuhan tahu
Biarlah lewat perjamuan ini ya Tuhan mujizat terjadi. Namamu ditinggikan dan diberitakan. Lord, we thank you, we praise your name. You promise, Lord, that your blood not just cleanse us from all our sin and iniquities. You also promise, Lord, that your blood have power to heal us, to bless every one of us, Lord. We pray in the name of our Lord Jesus. You bestow your grace, your power, your strength, your healing to everyone and open a new way, a new door to those who struggle in facing all the difficulties and temptation in this world. Thank you, Lord. We praise your name. You bless us through this communion, Lord, that your name to be glorified and to be shared to many, many people, Lord. Bring blessing for those, especially those who have not received you as their Savior. Terima kasih Tuhan, jadikan kami alat untuk memberitakan kasih-Mu, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Agar hidup yang singkat ini tidak sia-sia, tapi nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. In the name of our Lord Jesus Christ, our Savior, we ask blessing and we ask for your miracle. Amen, 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 amen. Silakan duduk saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Joyce dan kawan-kawan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian respons kita untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama kita nyanyikan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Tuhan, itu keyakinan kami. Kemurahan-Mu yang besar. Ya Roh Kudus, buah kemurahan itu akan Kau curahkan sekali lagi dalam hati, jiwa, pikiran, dan seluruh tingkah laku kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu. Curahkan berkat-Mu kepada setiap pribadi yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera, sukacita,
kemurahan yang melimpah secara kualitas dan kuantitas untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan nama Tuhan ditinggikan, diberitakan, dan dipuji. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi dengan iman. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Untuk pengumuman silakan lihat di WhatsApp saudara masing-masing. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan memberkati.